Hai subscriber yang setia, jumpa lagi dengan Yingki Bravoan, Bravo Whiskey. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya, saya akan mencoba memaparkan tentang APRS. Sejujurnya memang saya juga baru mengaplikasikan APRS ini pada HUT Orari waktu lalu, yang baru beberapa minggu berlalu ya. Karena ada award yang harus diraih melalui APRS, jadi saya mencoba mengakses dan mempelajarinya dengan cepat. Saya menemukan satu hal yang baik lewat APRS ini, karena kita bisa berbagi informasi melalui APRS untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi saya lebih berfokus sebenarnya dengan APRS ini nantinya untuk bisa berbagi informasi bagi masyarakat umum. Eh, Tidak untuk berkiasu secara pribadi. Nah, apa itu APRS? Kita akan melihat, mohon izin para senior, saya akan memaparkan. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Ini ditujukan kepada para amatir baru atau orang yang ingin mengenal apa itu APRS. Ya, APRS. APRS atau Automatic Package Reporting System, yaitu pengiriman data melalui radio, juga bisa dikoneksikan dengan internet, dan juga bisa menggunakan HP. Jadi selain kita bisa mempergunakan radio, kita juga bisa mempergunakan HP ya. Berbentuk data yang dikirim, jadi data yang diterima adalah berbentuk data chat atau informasi cuaca dan telemetri. Jadi telemetri itu adalah informasi bagaimana keadaan di muka bumi. Entah itu banjir kah, entah itu keadaannya dalam kondisi bencana kah, atau dalam kondisi tenang. Reportnya bisa bergerak dan diam. Jadi maksudnya adalah stasiunnya ini bisa bergerak, mobile, dan juga base station atau diam. Dan uniknya dari APRS ini atau Automatic Package Reporting System, uniknya mudah dibuat, ringan, bisa menyebarkan informasi. Nah, di poin ketiga ini yang saya lebih menyenangkan dan mendapat sebuah inspirasi dari bermain APRS tersebut, teman-teman. Jadi, kalau kita sudah mengenal apa itu APRS, adalah Automatic Package Reporting System, dan kegunaannya yang bisa diakses melalui radio, internet, dan HP ya. Dan di dalamnya, package-nya itu maksudnya adalah pesan yang dapat diberikan berupa informasi cuaca kah, atau informasi bencana kah, atau informasi sesuatu yang berguna bagi kepentingan amati radio atau kepentingan masyarakat. Nah, APRS ini, teman-teman, ditemukan oleh Mr. Bob Bruning pada tahun 1984. Tetapi, teman-teman, pada tahun 1995, APRS ini baru populer di Amerika. Dan inilah sosoknya Mr. Bob Bruninga. Beliau sekarang sudah silent key, pada Januari tahunnya saya lupa, tapi beliau sudah silent key ya. Dan ini baru populer di Amerika pada tahun 1995. Dan sekarang APRS dikelola oleh Kilo 4 Hotel Golf atau Mr. Steve. Dan Mr. Bob Bruninger ini call sign-nya Whiskey Bravo 4 apa Papa Radio ya teman-teman. Nah, ini penemunya dan yang mempopulerkan di Amerika sana. Ada dua arah data yang bisa diberikan oleh APRS. Yang pertama dari GPS to encoder to radio. Jadi yang pertama memang APRS ini nanti setelah kita membuat itu ada bisa memberikan posisi dari pengirim APRS melalui radio atau melalui HP. Yang kedua, radio to decoder to laptop untuk menampilkan icon station di APRS-V, dan ini real time. Seperti yang saya sampaikan tadi, APRS ini juga bisa berguna untuk tracking ternyata. Nah, ini yang saya tangkap ketika saya bermain APRS, ternyata fungsinya luar biasa ya.
Dan APRS ini bisa dibuat untuk tracking. Nah, kalau teman-teman melihat peta di sebelah kanan ini adalah stasiun saya. Saya bergerak dari titik kursor ini ke titik tanda merah, palang merah ini. Ini pergerakan yang saya coba dan terbaca. Ini aplikasinya adalah aprs.fi ya, .fi ini. Jadi teman-teman nanti bisa membuka aprs.fi. Nah, ini adalah posisi rekam yang dilakukan oleh saya pribadi sehingga saya bisa menampilkannya pada aprs.v ini. Dan ini adalah real time, seperti kalau kita sedang melacak misalnya sedang melakukan kegiatan SAR atau kegiatan outdoor, sedang melakukan pemetaan atau hiking, dan kita mau lihat posisi-posisi teman-teman di lapangan, mereka ada di mana saja, dapat ditampilkan di peta aprs.fi ini. Alokasi frekuensi yang diperuntukkan di Indonesia adalah untuk yang telemetri atau di 144.390 dan untuk di satelit adalah 145.825 MHz ya di 2 meter band. Tentunya kalau yang satelit ini mengikuti jadwal dari BRIN, jadi tidak bisa sewaktu-waktu. Yang bisa kita lakukan sewaktu-waktu adalah di telemetri atau kegiatan di bumi. 144.390 ini yang diperuntukkan, dan untuk apa namanya UHF-nya ada 433.390 dan di HF di 7035 serta di 10150. Dan ini adalah alokasi frekuensi yang diperuntukkan untuk APRS di Indonesia. Nah, ini teman-teman, ternyata penggunaan APRS di Indonesia masih sedikit. Nah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman, kita akan membuka aprs.fi ini, kita akan membuka aprs.fi. Nah, ini aprs.fi, teman-teman. Ini adalah posisi saya sesuai dengan koordinat yang saya masukkan sesuai GPS-nya ada di titik ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat seluruh keadaan yang ada di apa namanya dunia, ternyata di Indonesia ini masih sedikit. Sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya. Ini adalah nama-nama stasiun yang sudah ada pada aprs.fi ya. Dan ini masih sedikit sekali teman-teman bila dibandingkan oleh stasiun-stasiun luar ya. Sebentar, ini saya ingin menampilkan kalau tampilannya ada pada negara-negara yang lain. Oke, nah sekarang kalau kita kecilkan seperti ini, nah ini teman-teman. Tanda merah ini adalah tanda penggunaan di wilayah tertentu. Kita bisa saksikan, saya kecilkan lagi petanya agar lebih terlihat jelas ya, pada kondisi wilayah Indonesia. Di Pulau Sumatera ini ternyata yang merah bukan dari Indonesia loh. Ini ada di Kuala Lumpur dan Singapura yang merah. Artinya penggunaan APRS di sana sudah sangat banyak. Kalau yang biru ini belum terlalu banyak, yang biru-biru ini, tapi yang merah ini sudah banyak sekali. Dan terlihat pada peta ini, Pulau Sumatera masih sedikit. Di Jakarta sudah mulai biru kemerah-merahan. Dan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Timur khususnya sudah membiru. Lalu di wilayah yang lainnya masih kosong. Tapi yang di wilayah Sulawesi ini seperti di Manado, teman-teman di sana sudah mulai mengaplikasikannya dan sudah mulai banyak ya. Tapi kalau kita bandingkan, coba contohnya kita akan menuju, contoh kita ambil contoh seperti kita ke Jepang lah ya.
kita melihat Jepang. Apakah APRA? Ini Jepang, teman-teman. Wilayah keseluruhan Jepang ini mempergunakan APRS. Kenapa demikian? Seperti yang menjadi concern dari Mr. Bob, penemu APRS ini, APRS ini sebenarnya di set up untuk menghadapi situasi bencana. Sehingga ketika semua komunikasi menjadi putus, masih ada komunikasi yang bisa dilakukan dengan APRS. Karena APRS ini adalah sistem komunikasi yang apa namanya tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengirim berita dari satu saluran dapat menyiarkan ke banyak tempat. Sehingga APRS ini menjadi backup cadangan apabila telepon seluler mati, seluruh komunikasi yang modern mati, maka APRS ini akan digunakan. Nah, orang Jepang ternyata lebih aware dari kita nih. Dan teman-teman amatir di sana lebih aware karena mereka menyeting APRS pada stasiun mereka masing-masing dan tentunya juga mereka memasang digipeater atau repeater untuk APRS ya. Nah, ini adalah tampilan dari aprs.fi. Nanti teman-teman bisa membuka aplikasi ini aprs.fi ya teman-teman. Kalau teman-teman amatir dan sudah memiliki call sign, tinggal login dengan call sign-nya masing-masing dan akan mendapatkan passwordnya ya. Kita kembali kepada APRS. Kita kembali kepada APRS. Nah, tadi kita sudah melihat ya petanya. Sekarang bagaimana kita mendirikan stasiun APRS menjadi sarana informasi. Informasi yang dapat kita berikan yang pertama adalah traffic. Baik itu traffic lalu lintas atau situasi di tempat kita tinggal. Yang kedua adalah bencana. Saat bencana, APRS akan sangat berguna. Seperti contohnya ketika terjadi likuifaksi di Palu, semua komunikasi menjadi terputus dan orang semua menjadi panik, tidak ada PLN yang hidup, hanya APRS yang bisa bekerja dan bisa menginformasikan pesan keluar Palu dan memberikan informasi bantuan apa yang akan diperlukan oleh masyarakat di Palu waktu itu. Selain juga untuk bencana, komunikasi KSO reguler amatir ya. Jadi juga bisa dipergunakan untuk KSO seperti yang saya sampaikan. Tadi saya mengaplikasikan APRS ini untuk kepentingan mendapatkan word pada HUT orari amatir radio waktu lalu. Kemudian yang keempat adalah kita mempergunakan APRS ini bisa memberikan informasi cuaca dari BMKG atau dari cuaca stasiun kita sendiri. Karena dari APRS kit yang akan kita buat nanti di video selanjutnya itu disematkan sensor, jadi kita bisa mengirimkan data real dari situasi kondisi cuaca di tempat kita tinggal, tempat kita berada. Nah, inilah yang menjadi concern saya sebenarnya berbagi kepada teman-teman apa itu APRS sehingga saya berharap setelah mendengar pemaparan singkat ini teman-teman juga mendapatkan idenya, mendapatkan benang merahnya bahwa APRS ini sangat berguna dan kita mesti set up sebelum situasi yang genting terjadi. Karena bila situasi yang genting terjadi, APRS belum terset up dengan baik, maka kita akan kehilangan komunikasi ya. Nah, ini adalah topologi implementasi dari APRS. Gambar ini saya ambil dari web Orari Pusat, teman-teman. Nah, ini di tengah adalah lane station, artinya adalah stasiun dari teman-teman nanti yang akan, atau stasiun saya yang akan mendirikan APRS station, yang akan memancarkan informasi nanti bisa dipancarkan ke satelit dan berbalik ke stasiun saya. Juga saya bisa memancarkan weather station ini, stasiun cuaca, atau saya juga bisa melakukan tracking pada mobile apabila sedang melakukan konvoy atau pergi bersama. Juga yang paling penting adalah tracking untuk kegiatan outdoor seperti pramuka, hiking. Jadi nanti teman-teman yang akan outdoor itu membawa APRS-nya, gadget APRS-nya di-combine dengan radio. Dia bisa memancarkan via radio, juga bisa memancarkan via HP atau via internet.
karena nanti dia akan menaiki gunung dan batas dari jaringan seluler itu akan mati, maka yang berfungsi adalah dari HT-nya. Dan karena ini hemat energi, maka jangan khawatir teman-teman kehabisan energi karena yang dipancarkan bisa berupa beacon yang bisa di setel timernya dari beberapa detik sampai sekian menit bahkan jam ya. Kemudian adalah save and rescue. Jadi APRS ini juga bisa dipergunakan oleh teman-teman di instansi lain seperti Basarnas atau kegiatan rescue atau kegiatan penyelamatan yang lain yang ada di lapangan sehingga bisa mendeteksi mereka semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau terjadi bencana seperti yang di Palu itu, mereka bisa memberikan informasi ya. Makanya setelah melihat gambaran singkat apa itu APRS ini, saya berharap teman-teman juga mendapatkan benang merahnya untuk bisa sama-sama kita membangun stasiun APRS guna kepentingan masyarakat umumnya. Lalu apa sih yang dibutuhkan untuk membangun stasiun APRS itu, teman-teman? Yang dibutuhkan adalah hardware dan software tentunya. Untuk hardware tentu radio HT. Nah, HT seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bekerja pada 2 meter band dan di UHF serta di apa namanya HF ya. Tapi kebanyakan untuk APRS ini akan digunakan di 2 meter band. Jadi kita sesuai alokasi bandnya ada di 144.390, kita bisa mempergunakan HT atau radio rig bila kita di base station. Kalau kita bergerak, kita bisa gunakan HT dan juga interface. Kemudian tentunya harus ada antena. Kalau di HT otomatis akan nempel antenanya, tapi bila di base station kita sudah ada kan. Ditambah dengan kabel coax dan power supply tentunya. Kemudian kita harus juga menyediakan laptop atau desktop atau HP. Di mana dari ketiga ini yang bisa teman-teman sediakan. Kalau nggak ada laptop ya pakai desktop, apa namanya komputer di meja atau mempergunakan HP ya. Kemudian Arduino TNC ya. Arduino TNC ini adalah rangkaian APRS yang banyak sekarang sudah beredar, yang sudah dipublikasikan oleh amatir radio dari luar. Tentunya ini bisa bermanfaat sebagai pengganti laptop atau desktop atau HP ini. Jadi tidak perlu gunakan laptop atau desktop. Dengan Arduino TNC ini kita bisa mempergunakan sebagai penggantinya dan bisa di-set juga untuk bisa menyebarkan informasi sesuai beaconnya tadi. Dia bisa memancarkan sesuai interval waktu yang akan kita setting. Kemudian software. Software di sini kita mempergunakan modem Direwolf ya. Terus aplikasi UISS. Nah, ini adalah software yang akan kita pergunakan yang mudah kita akan aplikasikan nanti. Kemudian, nah, ini adalah stasiun APRS saya yang sederhana. Walaupun sederhana, tapi lumayan teman-teman. Gambar yang atas ini saya mempergunakan HP. Saya mempergunakan HP dengan sedikit rangkaian ya interface ya untuk bisa mengkoneksikan HT dengan apa namanya HP ini sehingga ketika dia RX dari radio akan diteruskan ke HP dan HP akan membaca merubah. Ini kan suaranya bukan berbentuk apa namanya audio voice ya, tapi berbentuk tone yang berbunyi ngoek gitu ya. Lalu di HP diterjemahkan menjadi sebuah tulisan dan begitu pun selanjutnya apabila dia TX, dia dipencet di sini dia akan TX berbunyi ngoek dan akan mengirimkan sinyal kepada stasiun di luar. Ini kalau kita mempergunakan HT dan HP yang kita bisa bawa untuk hiking, untuk kegiatan di outdoor. Nah, ini kalau kita yang gambar bawah maksudnya kalau kita ingin mengaplikasikan pada base station. Nah, saya mencoba ini dengan HT, lalu dengan laptop, dan ini adalah interface-nya. Nanti saya juga akan membikinkan videonya bagaimana cara membuat interface sederhana ini, baik untuk HT atau untuk ini sebenarnya yang bawah bisa digunakan untuk radio meja atau rig ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, ini gambar yang sederhana teman-teman, tapi bisa menginformasikan ke dunia luar pesan yang kita berikan ya. Nah, ini dengan Arduino TNC. Ini gambar ini saya ambil dari web Orari juga. Ini yang bawah ini adalah Arduino TNC yang dipublikasikan dari teman-teman apa namanya dari teman-teman di luar Tango Alpha One. Saya lupa kalau Tango Alpha itu dari negara mana ya, saya lupa ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nanti kalau ini dipergunakan, kita tidak mempergunakan yang namanya laptop karena dengan TNC ini ukurannya panjang kurang lebih 10 cm dan lebarnya hanya 6,6 cm saja dan ini sangat ringan dan eh, hemat energi. Jadi kita bisa menggunakan baterai yang nantinya akan dikoneksikan ke HT sehingga kita bisa memancarkan. Dengan karena adanya apa namanya Node CU ini sehingga ini menjadi prosesor yang bisa berhubungan juga dengan WiFi yang ada di handphone kita nanti. Jadi dari TNC ini bisa memancarkan via radio atau memancarkan via jaringan internet. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini adalah komponen yang kita pergunakan. Ini adalah Arduino Nano dan ini adalah ESP8266 sebagai prosesornya dan Arduino Nano adalah pengendali tone-nya dan ini adalah sensor pressure, temperature dan humidity. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Dari sensor ini bisa membaca kondisi kualitas udara di lingkungan di mana TNC ini berada sehingga bisa menginformasikan apa namanya cuaca di wilayah kita. Dan ini adalah modem GPS-nya sehingga bisa di-tracking posisinya ada di mana. Dan ini adalah light sensor dan semuanya ini bisa dipancarkan melalui radio. Di sini ada radio 2300 dan ini bisa dipancarkan ke sini atau dipancarkan melalui WiFi apabila ini menjadi base station atau bila menjadi apa namanya mobile dia akan bisa dikoneksikan melalui internet di handphone kita ya. Dan kita bisa melihat pada layar OLED ini nanti isi dari program yang kita masukkan ya. Nah, ini adalah gambaran singkat teman-teman bagaimana kita membuat APRS. Jadi sebenarnya tidak sangat sulit, mudah dibuat asal kita ada pengetahuan dan juga tentunya ada bimbingan dari orang-orang yang sudah lebih dulu memahaminya. Nanti akan saya coba praktekkan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa saya menerima kiriman PCB dari Om Adit dan itu akan saya coba buat nanti akan saya videokan pada video selanjutnya bagaimana cara membuat TNC. Kemudian adalah tujuan akhir dari APRS ini sangat baik digalakan untuk kepentingan masyarakat melalui anggota amatir radio dengan peralatan yang sudah ada, maksudnya yang sudah kita miliki, tentu teman-teman amatir radio sudah ada, kabel koax sudah ada, antena sudah ada, sehingga tinggal menambah TNC atau nanti yang sederhananya adalah menggunakan interface seperti gambar yang tadi ya. Dengan peralatan yang sudah ada ditambah dengan TNC, maka kita bisa mengudara memberikan info yang penting dengan biaya yang murah. Jadi ini sangat murah dan sangat bisa bermanfaat bagi khalayak umum, teman-teman. Saya berharap setelah mendengar pemaparan singkat dan sederhana ini, teman-teman mendapatkan sebuah gambaran apa itu APRS dan bisa mengaplikasikannya pada stasiun teman-teman di rumah masing-masing. Nah, sekian dulu teman-teman penjelasan singkat dari APRS ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah hal pertama yang saya baru lakukan. Jadi, tapi karena saya mendapatkan benang merahnya, ini bisa membuat informasi khususnya di tempat saya tinggal. Saya berencana ingin membuat sebuah tracking bagaimana kalau di tempat saya tinggal ini ada namanya wilayah Katulampa.
itu adalah bendungan. Saya ingin membuat di sana tuh sebuah sensor ketinggian air sehingga nanti kalau pada musim penghujan ketinggian air itu bisa diinformasikan melalui sosial media juga. Jadi karena dia terkoneksi dengan WiFi, kita bisa pairing dengan sosial media sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketinggian air di Katulampa sehingga teman-teman yang ada di Jakarta atau masyarakat di Jakarta bisa mewaspadainya. Karena ini sebentar lagi sudah ini bulan Agustus, sebentar lagi akan masuk bulan berber yang artinya akan hujan. Baik, teman-teman, demikian sekilas penjelasan singkat tentang apa itu APRS. Semoga ini menjadi informasi yang menarik dan teman-teman juga tertarik ingin membuatnya. Demikian, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat, progresif seperti kode etik amatir radio, progresif tetap mencoba apa yang tidak kita ketahui. Sampai jumpa lagi, 73.